Memahami hadis riwayah dan hadis dirayah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Naufal MTHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Anda bisa menghubungi saya. Saya akan senang sekali untuk berbicara dengan Anda semua. Saya adalah mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI dari kelas B. Anda semua bisa menghubungi nomor telepon saya jika berkenan dengan nomor telepon 0813 5964 5090, atau bisa juga melalui email saya, yakni 0602 0721 061@student.uinsby.com, atau bisa juga melalui medsos saya, yakni @rizman16. Daftar isi. 1. Pengertian dari hadis riwayah dan hadis dirayah. 2. Pendapat dari hadis riwayah dan hadis dirayah. 3. Manfaat dan tujuan dari hadis riwayah dan hadis dirayah. 4. Pendiri dari hadis riwayah dan hadis dirayah. 5. Contoh dari hadis riwayah dan hadis dirayah. 1. Pengertian dari hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah. Kata riwayah berarti periwayatan atau cerita. Adapun yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah laku beliau. Hadis dirayah. Hadis dirayah atau bisa disebut juga dengan ilmu usul hadis atau ilmu usul riwayatil hadis atau ilmu mustalah hadis atau dalil ansar, yang artinya adalah ilmu tentang aturan-aturan yang untuk mengetahui beberapa keadaan sanad, matan, perawi hadis yang disepakati oleh ahli hadis dari kaidah dan dasar. 2. Pendapat tentang hadis riwayah dan hadis dirayah. Pendapat Al-Suyuti yang mengutip dari Ibnu Al-Aqfani, hadis riwayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun yastamidu ala aqwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri fadhiha. Yang artinya adalah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik periwayatan, pemeliharaan maupun penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Seperti yang dijelaskan di hadis di atas, menurut pendapat Al-Suyuti, dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebutkan apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya.
ilmu ini tidak membicarakan tentang syad atau kejanggalan dan ilat atau kecatatan matan hadis. Hadis riwayah. Bismillahirrahmanirrahim. Arlimu yu'rafu minhu haqiqatan riwayati wa syurutuhum wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwati wa syurutuhum wa sunaful marwiyati wa ma yata'allaku biha. Yang artinya ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para periwayat hadis dan syarat-syarat mereka untuk macam-macam hadis yang mereka riwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Hadis di atas menunjukkan bahwa menurut pendapat Al-Suyuti, hadis dirayah adalah segala ketentuan yang berkaitan dengan kualitas kesahihan hadis atau hadis sahih, mauquf atau maqtu, atau sifat-sifat periwayatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Itu berarti tergantung dengan kualitas kesahihan hadisnya. Manfaat dan tujuan dari hadis riwayah dan hadis dirayah. Manfaat hadis riwayah: mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Dapat mengetahui toko-toko serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasi hadis lebih lanjut. Dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristinbat. Manfaat dari hadis dirayah: dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu', maqbul atau dapat diterima, mardud atau ditolak, ma'mul bih atau dapat diamalkan, dan ghairu ma'mul bih atau tidak dapat diamalkan. Tujuan hadis riwayah dan hadis dirayah adalah tujuan dari hadis riwayat tersendiri adalah memelihara syariah Islam dan otentisitas sunnah. Lalu, tujuan dari hadis dirayah adalah meneliti hadis berdasarkan kaidah-kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. 4. Pendiri dari hadis riwayah dan hadis dirayah. Pendiri dari hadis riwayah adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri atau Ibnu Syihab, masa periwayatannya adalah 51 sampai 124 Hijriah atau 671 sampai 741 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Zuhrah. Adalah salah satu ulama ahli hadis terbesar yang termasuk Sighar at-Tabi'in atau Tabi'in Junior. Ia adalah orang pertama yang membukukan ilmu hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hadis dirayah. Pendiri dari hadis dirayah adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad
Al-Roma Hurmuzi. Nama Al-Roma Hurmuzi adalah sebutan untuk Ram Hurmuzi, sebuah kota di Khuzestan barat daya Iran. Arti penting Ram Hurmuzi adalah lokasi sentralnya di persimpangan Awas dan Sungai Kupal. Al-Dhahabi mengatakan dia tidak dapat menemukan tanggal kematian Al-Roma Hurmuzi, tapi Al-Dhahabi menemukan berspekulasi beliau yang terjadi pada tahun 350-an Hijriah antara 961 dan 971 Masehi. Kemudian Abu Al-Qasim Ibnu Manda menyebutkan dalam karya beliau Al-Wafat bahwa Al-Roma Hurmuzi hidup sampai hampir 971 atau 360 ketika tinggal di kota Ram Hurmuzi. 5. Contoh dari hadis riwayat dan hadis dirayah. Contoh hadis riwayat dan hadis dirayah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirati radhiyallahu an qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwi an maqdadahu minan nari rawahu Muslim wa ghairuhu. Artinya, dari Al-Mughirah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta atas namaku itu tidak seperti dusta atas nama orang lain, dan barang siapa dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lain-lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Do you have any question? Don't forget yes, add your name, send to my email or my phone number. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada Anda semua. Akhirul kalam, maaf apabila ada salah kata atau penyampaian kurang tepat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.